Halo Sobat Sukses, perkenalkan saya Dr. Pin. Hari ini saya akan membahas tentang hipertensi. Ya, kenapa hipertensi sangat penting saya bahas? Karena gini, ternyata bahwa orang yang penderita stroke, salah satu penyebab utamanya karena hipertensi. Karena tensi yang tinggi itu, dia akan merusak pembuluh darah kita. Ya, pembuluh darah jadi rusak dan gampang terjadinya penyumbatan. Plak-plak gampang nempel. Sehingga kenapa orang penderita hipertensi banyak yang kena stroke. Ya, itu yang terjadi. Dan Indonesia ini banyak sekali orang menderita hipertensi. Dan menurut Kemenkes, bahwa tahun 2013 itu sekitar 25,8% di atas 18 tahun menderita hipertensi. Dan 2018 meningkat pesat sampai 34,1%. Jadi kasus hipertensi itu dari tahun ke tahun tuh makin naik. Dan usia makin muda orang terkena yang namanya hipertensi. Dan hipertensi sama seperti diabetes adalah ibu dari segala macam penyakit juga. Dan termasuk silent killer juga loh. Karena apa? Banyak dari pasien itu bahkan tensi sampai 170 aja tidak ada gejala dan tiba-tiba pecah pembuluh darah, tiba-tiba kena stroke dan lain-lain. Dan mungkin saya ingatnya sedikit bahwa normalnya tekanan darah kita adalah di bawah 120/80. Kalau disebut hipertensi udah 140/90 ke atas ya. Jadi itu udah hipertensi. Jadi kita harus sering cek tensi kita. Jadi semua penyakit itu jangan berdasarkan, aduh badan saya enak nggak ya, pegel-pegel nggak ya di kepala, sakit nggak ya di kepala gitu. Itu tidak menentukan seberapa tingginya tensi kita. Itu tergantung sensitivitas tubuh kita masing-masing. Ada yang 140 sakit kepala, ada yang 170 tadi saya bilang tidak ada gejala sama sekali. Jadi tidak boleh kita mengandalkan rasa-rasa. Oh kayak gini-gini dan lain-lain. Jadi kita harus lebih was-was, lebih sering cek kesehatan tubuh kita. Dan kasus ini kan banyak sekali. Nah, sekarang saya perkenalkan ada teknologi tracer juga bisa membantu pada penderita yang namanya hipertensi. Baik mencegah maupun orang yang sudah menderita hipertensi untuk dibantu dikontrol. Nah, dan kita mesti tahu dulu siapa yang berisiko kena hipertensi. Nah, kan? Kenapa? Banyak yang tidak ada gejalanya. Nah, orang yang berisiko adalah satu. Dia ada namanya faktor turunan pengaruh. Faktor genetik pengaruh. Kedua, semakin bertambah usia, semakin berisiko. Ketiga, merokok. Merokok itu menyebabkan pembuluh darah kita jadinya semakin kaku. Semakin kaku pembuluh darah, itu akan otomatis tensi lebih tinggi. Ya. Terus apa? Konsumsi garam yang berlebihan. Konsumsi garam yang berlebihan itu menyebabkan namanya retensi cairan. Garam itu menarik air. Jadi banyak sekali air di dalam pembuluh darah sehingga tensi jadi lebih tinggi. Ya. Berikutnya apa? Obesitas. Terus kurangnya aktivitas, konsumsi alkohol, dan kandungan orang yang stresnya tinggi. Nah, itulah semua menyebabkan hipertensi. Masalahnya, faktor-faktor ini terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Dengan gaya hidup kita sekarang, rokok ya. Mungkin Anda nggak rokok, tapi rokok pasif. Ya juga tetap ngaruh. Dan semua makanan-makanan di luar ya pasti pakai garam semua. Banyak garam yang tersembunyi. Seperti sosis, nugget, ya kan. Kecap manis pun juga ada garamnya. Ya, dan semua makanan, sajian makanannya olahan dari pabrik pasti ada garamnya sehingga diawetkan. Ya itu ya. Dan sekarang tingkat obesitas makin meningkat. Itulah menyebabkan sehingga kita jadi hipertensi. Dengan faktor-faktor risiko yang tadi saya sebutkan itu menyebabkan satu, pembuluh darah kita semakin kaku. Contoh, saat kita masih muda, pembuluh darah kita tuh seperti ini, dia bisa ngembang ngempis. Jadi kalau cairannya banyak dan darah makin kental dan lain, dia bisa ngembang atau ngempis. Sehingga tekanan di dalam pembuluh darah itu tidak meningkat. Berbeda dengan kalau kita merokok, gaya hidup kurang olahraga, obesitas dan lain-lain itu menyebabkan pembuluh darah kita kaku. Sulit untuk dia ngembang kempis, sulit melakukan relaksasi sehingga sulit melebar. Sehingga kalau cairan banyak pun, garam banyak pun, dia nggak bisa melah. Sehingga tensi jadi tinggi. Itulah menyebabkan salah satu memicu orang terjadinya yang namanya hipertensi karena pembuluh darahnya kaku. Ya kan? Nah, terus selain itu kalau garam yang kelebihan tadi menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah juga meningkat. Dengan cairan yang meningkat, itu tensi juga lebih tinggi. Jadi kita udah tahu permasalahannya apa. Sekarang kita nyari solusinya. Solusinya adalah kalau garam yang kelebihan, ya otomatis kita hanya bisa mengontrol, mengurangi konsumsi garamnya. Tapi kalau pembuluh darahnya yang kaku, bisa dibantu dengan teknologi, yaitu teknologi laser. Karena kenapa? Laser ini kerjanya adalah dia membantu merelaksasikan otot di pembuluh darah kita sehingga lebih relaksasi, melebar sehingga dia tidak kaku dan dia lebih elastis. Nah itu juga membantu menurunkan tekanan darah. Karena kenapa? Laser itu dia akan merangsang tubuh memproduksi namanya nitric oxide.
Jadi sama, laser itu tidak memasukkan apa-apa dalam tubuh kita, tapi dengan menggunakan teknologi laser, sinar laser itu ditangkap oleh sel tubuh kita, dia akan merangsang tubuh kita memproduksi namanya nitrik oxide. Nah, nitrik oxide inilah yang membantu mengelastiskan pembuluh darah kita dan membantu memperbaiki dinding pembuluh darah kita sehingga tetap mulus, ya tetap licin sehingga tidak gampang nempel plak-plak itu. Jadi ya, itulah fungsi kerja laser itu, membantu mengelastiskan pembuluh darah sehingga orang penderita hipertensi itu bisa dibantu dikontrol tekanan darahnya, ya karena pembuluh darahnya dibantu elastis sehingga tekanan darah juga lebih turun. Dan terbaik adalah kita kombinasi, garamnya kita konsumsi. Kenapa? Pembuluh darah dibantu dengan laser, tapi kalau airnya atau garamnya mau nggak mau harus kombinasi dengan pola makan yang lebih sehat, sehingga kalau dikombinasi ya tekanan darah lebih gampang sekali dikontrol kayak gitu. Nah, jadi itulah cara kerja teknologi laser pada orang hipertensi. Jadi untuk mencegah juga bisa. Jadi bagi orang yang tadi punya faktor risiko yang tadi saya sebutkan, gaya hidupnya, faktor genetik dan lain, bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu mencegah biar pembuluh darah kita tidak kaku, tetap elastis sehingga mencegah yang namanya terjadi hipertensi. Dan buat orang hipertensi, selain tekanan darah dibantu dikontrol, dia juga bisa membantu mencegah komplikasi yang tidak kita inginkan. Tadi apa? Hipertensi, komplikasinya apa? Yang namanya stroke, jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Kalau udah punya hipertensi, ya kan, punya lagi darah yang kental, terus udah gitu punya diabetes, nah, itu diparah lagi. Jadi menggunakan teknologi laser itu bisa bantu secara keseluruhan. Jadi yang pembuluh darah udah rusak karena hipertensi. Oke, darahnya kita perbaiki dong, jangan sampai kental, jangan memicu plak-plak. Nah, laser itu juga bisa membantu melancarkan aliran darah kita sehingga ke otak, ke jantung, ke ginjal, dan seluruh tubuh jadi lebih lancar. Kalau walaupun menderita hipertensi, jangan sampai terjadi komplikasi. Nah, ini laser juga bisa membantu mencegah komplikasi karena membantu melancarkan aliran darah kita. Gitu. Darah yang belum kental, kita cegah jangan sampai kental. Sudah kental, bagaimana kita uraikan, encerkan sehingga lebih lancar lagi. Ya. Jadi bisa menggunakan teknologi laser ini, kita kombinasi dengan pola hidup yang lebih baik dan dengan obat, dan dikombinasi dengan terapi laser, hasil saya yakin lebih baik pasti. Jadi laser bisa digunakan untuk preventif maupun terapi. Sekian dari saya, semoga teknologi laser bisa membantu kesehatan Anda dan salam sehat lebih lama.